Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Putri Rahmawati dengan NIM 18030/2008. Saya di sini akan mempresentasikan hasil evaluasi akhir semester saya pada mata kuliah Isu Kontemporer Akuntansi. Saya mengambil judul yaitu Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Informasi Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. Untuk bab 1 pendahuluan yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kontribusi penelitian. Untuk latar belakangnya sendiri, teknologi sistem informasi akuntansi yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang dimaksud itu merupakan keputusan ekonomi yang digunakan dalam menentukan pilihan dalam memutuskan tindakan apa yang akan diambil nantinya. Untuk kepuasan penggunaan sendiri merupakan penilaian menyangkut apakah kinerja suatu sistem informasi itu relatif bagus atau jelek, dan juga apakah sistem informasi yang disajikan itu cocok atau tidak cocok dengan tujuan pemakaiannya sendiri. Untuk rumusan masalahnya sendiri, dari latar belakang masalah tadi dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu apakah teknologi sistem informasi akuntansi itu berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Yang kedua, kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, apakah pemanfaatan teknologi informasi itu berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Tujuan penelitian tersebut sesuai dengan rumusan masalah tadi ada 3, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh teknologi sistem informasi akuntansi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Manfaat penelitian sendiri bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai teknologi sistem informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi itu apakah terhadap kinerja perusahaan atau bisa pengguna tadi, kepuasan pengguna sistem informasi sendiri. Untuk yang kedua bagi perusahaan itu sebagai bahan informasi dan memberikan masukan atau saran-saran bagi pihak perusahaan. Untuk peneliti berikutnya diharapkan menjadi bermanfaat dan dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya. Kontribusi penelitiannya, jadi fokus penelitian ini tuh adalah untuk menguji teknologi sistem informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Salah satunya penelitian ini mereplika dari penelitian Simon Nisja Putrajaya 2004 yang menguji pengaruh pentingnya sistem, kualitas sistem, dan kualitas informasi terhadap kegunaan dan kepuasan pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Mereplika yang kedua yaitu dari Utara tahun 2003 yang menguji pengaruh kualitas sistem informasi dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Replika yang ketiga dari Arnita et al. Tahun 2018 yang menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengguna sistem informasi akuntansi pada PT Sumber Alvaria Trijaya. Masuk ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Ada penelitian sebelumnya, landasan teori, hipotesis, dan kerangka konseptual. Untuk penelitian sebelumnya, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada Simon Nisja Putrajaya 2014. Jadi hasil penelitiannya tuh pentingnya sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi, kualitas sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Kualitas informasi akuntansi juga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi tersebut. Untuk penelitian kedua, Utara 2013, kualitas sistem informasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Kualitas informasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi juga. Replika yang ketiga ada Arnita et al. 2018. Jadi hasil penelitiannya tadi itu secara parsial dan simultan untuk pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengguna sistem informasi akuntansi. Untuk landasan teorinya, saya menggunakan teori TAM yang terdiri dari perceived ease of use dan perceived usefulness. Teori TAM ini yang dikatakan oleh Andarwati dan Jatmika tahun 2017 itu dipergunakan untuk menjelaskan hal yang mempengaruhi penerimaan teknologi informasi yang berkaitan dengan sikap pengguna dalam menggunakan dan kegunaan yang dirasakan pada saat mengoperasionalkan software akuntansi sebagai SIA berbasis IT. Nah, untuk hipotesisnya sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu teknologi sistem informasi akuntansi itu memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Untuk yang kedua itu kualitas informasi akuntansi itu memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi itu memiliki pengaruh positif juga terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Untuk kerangka konseptualnya sendiri, di sini ada 3 variabel independennya, yaitu ada yang pertama ada teknologi sistem informasi akuntansi, untuk yang kedua kualitas informasi akuntansi, dan yang ketiga pemanfaatan teknologi informasi. Untuk variabel dependennya yaitu kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitiannya. Ada pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampelnya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, identifikasi variabel, dan uji kualitas data. Untuk pendekatan penelitiannya, dalam penelitian ini tuh pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Nah, untuk lokasinya sendiri, lokasi penelitian ini dilakukan di perusahaan jasa konstruksi atau jasa dagang pada PT Wing Surya. Untuk populasi dan sampelnya sendiri itu adalah semua manajer per departemen dan staf financial accounting. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini tuh adalah dengan menggunakan purposive sampling, yaitu menentukan sampel dengan kriteria tertentu. Nah, untuk jenis dan sumber datanya sendiri yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek, yaitu data yang langsung berasal dari keterangan narasumber. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tuh adalah data primer. Untuk mendapatkan informasi mengenai semuanya variabel dalam penelitian ini, sumber data primer itu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Gitu. Nah, teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu survei dengan media kuesioner. Jadi kuesioner tersebut tuh disebarkan langsung oleh peneliti kepada responden melalui G-form. Penyebaran kuesioner ini merupakan salah satu cara yang paling efektif dan efisien. Untuk identifikasi variabelnya sendiri, untuk variabel bebasnya itu variabel yang mempengaruhi variabel lain, baik itu secara positif maupun secara negatif, yaitu variabel bebasnya itu ada teknologi sistem informasi akuntansi, yang kedua ada kualitas informasi akuntansi, dan ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi. Nah, untuk sedangkan variabel yang terikatnya itu variabel yang menjadi perhatian utama bagi peneliti, yaitu saya mengambil kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Untuk uji kualitas datanya ada uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik itu multikolinearitas, heteroskedasticity,
kedastisitas, normalitas, analisis linear berganda, uji F simultan, atau uji T atau parsial. Masuk ke bab 4, hasil penelitian dan interpretasi. Tadi udah dijelaskan, ada uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, normalitas, heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji F atau simultan, uji T atau parsial, koefisien determinasi R kuadrat, dan persamaan regresi. Masuk ke uji validitas kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Variabel dependennya. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas, variabel kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi dengan 5 item pertanyaan itu berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi memiliki status valid karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 sebesar 0,000. Untuk uji validitas teknologi sistem informasi akuntansi, yang variabel independennya yang pertama. Jadi berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel teknologi sistem informasi akuntansi dengan 3 item pertanyaan, itu bisa dilihat berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel teknologi informasi akuntansi memiliki status valid karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sebesar 0,000. Tuh. Untuk variabel independennya yang kedua, uji validitas kualitas sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel kualitas sistem informasi akuntansi dengan 5 item pertanyaan, itu dilihat berdasarkan dari tabel di atas itu, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel kualitas sistem informasi akuntansi memiliki status valid karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 sebesar 0,000. Nah, ini untuk uji validitas pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pemanfaatan teknologi informasi dengan 5 item pertanyaan, itu berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki status valid karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 sebesar 0,0000. Masuk ke uji reliabilitas. Nah, adapun reliabilitas untuk masing-masing variabel itu hasilnya itu disajikan pada tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel berikut itu, uji reliabilitas itu dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Jadi suatu variabel dinyatakan reliable atau handal itu jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliable kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi itu sebesar 0,778. Untuk teknologi sistem informasi akuntansi sendiri itu sebesar 0,765. Untuk kualitas sistem informasi akuntansinya sendiri itu sebesar 0,634. Dan untuk pemanfaatan teknologi informasinya sendiri itu sebesar 0,666. Ternyata memiliki nilai alpha Cronbach. Jadi lebih besar dari 0,600, yang berarti ketiga instrumen itu tersebut dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan. Gitu. Nah, untuk uji asumsi klasik sebuah model regresi, ini ada uji normalitas. Jika nilai SIG P mean value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi. Nah, di situ hasil uji normalitasnya itu dapat dilihat dari tabel berikut. Itu hasil saya. Dari hasil perhitungan didapat nilai SIG-nya itu sebesar 0,051
atau lebih besar dari 0,0005, maka ketentuan H0 itu diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas itu terpenuhi. Untuk selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Jika nilai SIG p-value lebih besar 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Hasil uji tersebut dapat dilihat tabelnya itu. Nah, dari hasil perhitungan itu dapat dinilai SIG untuk variabel teknologi sistem informasi akuntansinya itu sebesar 0,317, yang X1-nya itu. Untuk yang X2-nya itu kualitas sistem informasinya itu sebesar 0,991, dan untuk X3-nya pemanfaatan teknologi informasi itu 0,896. Karena nilai signifikansi ketiga variabel tersebut itu di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Begitu. Untuk uji multikolinearitasnya sendiri, cara pengujiannya itu adalah dengan melihat nilai toleransi atau variance inflation factor yang didapat dari perhitungan regresi berganda. Apabila nilai tolerance lebih besar 0,1 atau nilai VIF lebih kecil 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas, begitu juga sebaliknya. Nah, hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Itu pada hasil pengujian itu didapatkan pada keseluruhan nilai tolerance itu lebih besar 0,1 dan nilai VIF-nya itu lebih kecil 10, jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. Dengan demikian, uji asumsi itu tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi. Gitu. Selanjutnya, uji F atau simultan. Ini masuk ke analisis regresi linear berganda ya. Lah, untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi signifikan, maka angka probabilitas di dalam model regresi harus lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Nah, itu bisa dilihat dari tabelnya. Itu berdasarkan tabel tersebut tuh nilai signifikansinya F 0,000 lebih kecil alfa 0,05, maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H0 itu ditolak dan H1 itu diterima, sehingga dapat disimpulkan itu bahwa kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi itu dapat dipengaruhi secara signifikan oleh teknologi sistem informasi akuntansi tadi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan. Selanjutnya, untuk uji T atau parsialnya. Uji T itu digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dengan syarat jika T hitung lebih besar T tabel atau min T hitung kecil min T di tabel, maka hasilnya signifikan. Nah, itu dapat dilihat dari tabelnya itu. Berdasarkan tabel yang diperoleh itu, ini ada 3. Yang pertama itu uji T antara X1, teknologi sistem informasinya itu, dengan Y-nya, kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi itu menunjukkan SIG T-nya itu 0,015 lebih kecil A-nya 0,05. Jadi maka pengaruh X1-nya, teknologi sistem informasi akuntansinya terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansinya itu signifikan pada alfa 5%, gitu. Nah, untuk yang kedua, uji T antara yang sistem informasi akuntansinya sendiri dengan kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi itu menunjukkan SIG T-nya itu 0,005 lebih kecil alfa 0,05, maka sistem informasi akuntansinya terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi
itu adalah signifikasi pada alfa 5%. Untuk berikutnya uji T yang pemanfaatan teknologi informasi dengan kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi menunjukkan SIGT-nya itu 0,093 lebih besar alfa 0,05, maka pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi adalah tidak signifikan pada alfa 5%. Gitu. Untuk koefisien determinasi R2-nya, untuk mengetahui besar kontribusi variabel teknologi sistem informasi akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi, digunakan nilai R2. Nilai R2 itu dilihat pada tabel di bawahnya itu. Jadi berdasarkan tabel di bawahnya itu diperoleh hasil R2 atau koefisien determinasi ya, sebesar 0,602, artinya 60,2%. Jadi variabel kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi itu akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu teknologi sistem informasi akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Sedangkan sisanya yang 39,8% tadi itu variabel kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Jadi seperti itu. Untuk persamaan regresinya sendiri, itu bisa dilihat tabelnya, ada yang di bawahnya itu model persamaan regresi linear berganda itu yang digunakan itu Y sama dengan alfa plus konstanta A itu konstanta ditambah koefisien regresi dari teknologi sistem informasi akuntansi ditambah koefisien regresi dari kualitas informasi akuntansi dikali kualitas informasi akuntansi dan koefisien regresi dari pemanfaatan teknologi informasi akuntansi sendiri untuk pemanfaatan teknologi informasinya dan plus error. Jadi persamaan regresi tersebut itu ada 4. Yang pertama itu konstanta sebesar 0,93. Di situ 0,93 itu menyatakan bahwa jika tanpa variabel teknologi sistem informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi, maka nilai kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi adalah sebesar 0,93. Begitu. Lalu untuk koefisien regresi yang X1-nya itu sebesar 0,36 menyatakan bahwa jika setiap penambahan satu nilai teknologi sistem informasi akuntansi akan mengurangi kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi sebesar minus 0,36 gitu. Untuk yang koefisien regresi X2-nya sebesar 0,296 menyatakan bahwa jika setiap penambahan satu nilai kualitas informasi akuntansi akan meningkatkan kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi sebesar 0,296. Lalu untuk yang keempat, koefisien regresi yang X3-nya itu sebesar 0,001 menyatakan bahwa jika setiap penambahan satu nilai pemanfaatan teknologi informasi akan mengurangi kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi sebesar minus 0,001. Jadi sekarang kita masuk bab 5, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi hasil, maka dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama tadi udah saya jelaskan sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi. Untuk uji T-nya antara X1 ya, teknologi sistem informasi akuntansi dengan Y-nya kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi menunjukkan SIGT-nya 0,015 itu lebih kecil konstantanya 0,05, maka pengaruh X1 teknologi sistem informasi akuntansi terhadap Y-nya bahwa kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi adalah signifikan pada alfa 5%. Untuk uji T antara X2
sistem informasi akuntansi dengan kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi menunjukkan SIGT 0,005 lebih kecil konstantanya 0,05, maka X2 nya sistem informasi akuntansi terhadap kepuasannya tadi itu adalah signifikan pada alfa 5%. Untuk yang ketiga, UJT-nya antara X3-nya pemanfaatan teknologi informasi dengan kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi menunjukkan SIGT-nya itu 0,093 lebih besar konstantanya 0,05, maka pengaruh pemanfaatan teknologi informasi tersebut terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi itu tidak signifikan pada alfa 5%-nya. Jadi begitu ya. Sekian presentasi hasil dari pekerjaan evaluasi akhir saya ini pada mata kuliah isu kontemporer akuntansi. Bila ada bila ada salah kata atau kesalahan dalam menyampaikan hasil saya ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.